sedang manggung gitu. Jadi gimana nih tentunya saham-saham gorengan, gimana nih para scalper, trader yang biasanya suka copet-copet, nasibnya kayak gimana? Selamat malam semua teman-teman, hai Backpacker Tambun, Mas Ari, hai juga semuanya. Tentunya di malam hari ini kita mau undang langsung gitu Om Ben ya di malam hari ini buat tentunya langsung saja kita undang, coba ya kalau udah bergabung atau belum. Oke, jalan-jalan murah. Kita coba undang dulu. Kita coba ya, Om Ben. Jalan-jalan murah. Oke, udah ada belum ya Om Ben di malam hari ini? Coba dulu ya. Nampaknya belum ada. Oke, kalau Om Ben udah bergabung, oke. Oh, bukan. Coba dulu ya. Mana ya Om Ben ini? Jalan. Di malam hari ini, semoga langsung bisa bergabung. Tentunya di malam hari ini kita bahas. Oke. Hai Om Ben, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam. Baik gak Om Ben? Iya, baik. Sehat tentunya. Om Ben, ini udah banyak banget, ada juga kakak Moshi Lisa udah. Waduh. Kakak favorito. Itu booming ya kalau Om Ben sama kakak Lisa nih live Instagram ya. Nah Om Ben, kita kan malam hari ini temanya cari cuan di saham gorengan nih. Tapi kan kita tahu nih satu minggu ini tuh IHSG hijau royo-royo nih Om Ben ya. Jadi bisa dikatakan ya ada peralihan gitu, yang biasanya scalping udah mulai swing, yang biasanya trading harian ya mulai juga swing gitu. Om Ben lihatnya gimana sih Om Ben? Saya melihat memang ada sedikit peralihan ya antara kita dari market yang dari scalping gorengan ya seperti itu ke market yang menuju market bullish yang kita bilang ya, karena IHSG-nya sudah mau all time high lagi, sudah mendekati resistance lagi, ditarik lagi seperti itu. Jadi saya pribadi yang biasanya bermain di saham gorengan pun mau nggak mau ya saya mau beradaptasi lagi di mana marketnya mulai market blue chip ya, dan saya pun mulai mengkoleksi blue chip terutama yang dikoleksi asing selama dari 1 Agustus. Saya ada 5 saham yang konsisten ya dikoleksi, BBRI, BBCA, Telkom, ASI dan BMRI seperti itu. Itu adalah saham-saham yang layak kita pantau untuk masuk dalam portofolio kita kalau kita mau mengikuti di market-market yang blue chip ini. Tapi selama peralihan itu juga tidak menutup kemungkinan ada beberapa saham gorengan yang bergerak. Cuman memang tidak seenak yang waktu-waktu kemarin ya, ketika blue chipnya lagi diem seperti itu. Jadi harus ada adaptasi seperti itu. Kalau dari saya seperti itu. Jadi memang harus ada adaptasi ya dengan market yang lagi trennya bullish nih. Jadi memang agak susah-susah gitu ya Om Ben buat nyari saham-saham gorengan yang bisa naik. Iya, itu jelas susah karena ya duitnya sudah pindah ya. Ceritanya kalau kita ngomong kasarannya, duit sudah beralih dari duit di market yang kemarin saham-saham blue chip di capsnya nggak bergerak, tiba-tiba mendadak digas ya, dibuat rally dengan luar biasa ya, otomatis market akan bergerak ke arah sana ya. Otomatis kalau seperti itu uang akan pindah ke dalam big caps ya, saham-saham gorengan mulai melempem. Itu hal yang sangat wajar sekali menurut saya, seperti itu sih. Ada komen nih dari kakak Lisa, banyak banget, katanya dia udah siap buat beralih juga, dan banyak banget di komennya Om Ben ditanyain udah mandi atau belum. Sejujur aja saya barusan bangun tidur jam 7.20, makanya ini cuci muka aja ini. Jadi dijawab nih pertanyaannya, nggak habis mandi kembang, kata Kak Lisa, nggak habis mandi kembang ya, jadi cuma cuci muka aja. Oke, Om Ben, kalau bicara soal saham gorengan nih Om Ben ya, ini kan bisa dikatakan 2-3 bulan terakhir saat IHSG sideways enak banget nih milih-milih saham gorengan.
enak banget dilihat, sisa lihat aja indikator-indikator kalau misalnya mau scalping atau trading gitu. Biasanya kalau Om Ben milih saham gorengan gimana sih? Kalau saham gorengan ya yang saya pilih saya jelas melihat yang sedang bergerak ya. Kan kalau kita bermain di saham yang tidak bergerak kita nggak mungkin nyopet. Contoh hari ini ada DGIK kan. DGIK kan sedang ada news ya kemarin ya hari Kamis kalau nggak salah keluar news bahwa DGIK pengendalinya itu diambil alih oleh oleh Itamaya Ranoya seperti itu diambil alih dan itu menimbulkan gejolak di market ya. Nah ini kita yang bisa manfaatin gitu. Tapi hati-hati buat teman-teman saham-saham yang seperti itu tidak cocok untuk kita simpan lama. Itu hanya kita ambil momentumnya aja. Kalau saya pribadi hari ini ikut meramaikan di saham itu karena ya itu saham yang salah satu saham yang bisa dicopet hari ini ya. DGIK saham yang bergerak. Cuman kita ngerti DGIK dari sentuh arah di 139 closingnya di 114 artinya dari arah turun ke bawah ya buat teman-teman yang arah hunter nggak disiplin ya jelas pasti dikeramasin bandar kan ceritanya seperti itu. Jadi ya menurut saya kalau ditanya caranya bagaimana jelas saya mencari saham-saham yang sedang bergerak ya sedang rame seperti itu yang punya likuiditas bagus seperti itu dan bisa kita bermain di dalamnya. Saya sih simpel seperti itu sih. Kalau ada yang bergerak, saya lihat buyer sellernya bagaimana masih cukup oke ya. Saya akan join the party seperti itu. Tapi kalau ada saham ya, contoh seperti ini, ada saham yang penggeraknya hanya satu ya. Kita ngerti hari ini saham swap tiba-tiba arah ya. Kita ngerti sendiri yang bikin arah siapa seperti itu ya. Yang suka bagi-bagi kuis seperti itu. Nah itu. Buat saya tidak tertarik main di saham seperti itu karena penggeraknya hanya murni dia aja dan ya saya pribadi sangat tidak interesting sekali bermain di saham SWOT yang seperti itu. Kalau saya gitu sih. Jadi tidak semua gorengan saya makan enggak. Saya pilih-pilih gorengannya. Kalau gorengan ini tidak nikmat buat saya tidak mau makan seperti itu aja. Sesimpel itu buat saya. Tapi kalau misalnya pas milih gorengan nih Om Ben, biasanya indikator yang paling awal ya pertama kan volumenya tentunya lihat ramai atau enggak. Setelah itu lihat apa lagi nih Om Ben biar buat teman-teman juga jadi perhatian kalau misalnya beli saham gorengan. Teman-teman harus lihat siapa buyer dan siapa sellernya itu yang pasti ya. Pembelinya siapa? Makanya kita harus ngerti apakah ini pemain tunggal yang menggerakkan seperti itu. Teman-teman harus ngerti dan kemudian teman-teman juga harus tahu di mana support dan resist. Memang beberapa orang bilang ya support dan resist saham gorengan ini bisa diciptakan, tapi tetap itu it works ya buat saya ya. Jadi terutama kita dalam mencari pantulan-pantulan ya. Contoh DGIK tadi longsor dari 139, kemudian terkonsolidasi di 128. Saya jujur aja ambil di 128, saya ambil 128, saya buang di 133 tadi. Jadi nah itu bagaimana cara saya masuk ya saya mencari di mana titik support dan resistnya. Tetap itu nggak bisa apa ya itu berguna gitu ya, itu berguna karena kalau teman-teman misal ya kita lihat ada satu saham yang lagi panik sell lagi longsor seperti itu, tapi teman-teman nggak ngerti di mana support dan resist asal tabrak aja. Ternyata itu belum di area supportnya, belum terkonsolidasi, belum mereda ya seperti itu ya teman-teman bakal terguyur beneran. Tapi kalau sudah mulai tahu misalnya kayak DGIK. Saya tadi melihat DGIK itu dari tadi pagi ya ketika dia belum menuju ke 139 ya, belum arah di sesi 1 itu dia bolak-balik ya. Titik pertama ada di 115. Itu kalau teman-teman perhatikan ya. Dan teman bisa lihat lah di chart 1 menitannya ya. Teman bisa perhatikan itu di 115 itu kunci pertama. Itu saya juga masuk di sana 115 saya berhasil jual di 123 seperti itu tadi. Lalu yang kedua titiknya lagi ada di 125, titik ketiga ada di 128, 130. Itu titik-titik di mana terjadi konsolidasi. Nah itu kita perhatikan. Itu dari mana kita dapatnya? Kalau teman-teman bingung ya itu dari support dan resist yang terbentuk dari chart ya seperti itu. Tapi kalau teman-teman di sini bisa baca tape trading ya, membaca pergerakan bid offer itu kelihatan terbentuk tertahan di sana ada big player yang dominan ya, ada yang nahan di harga-harga tersebut ya. Dan itu kita bisa manfaatkan untuk TikTok seperti ini. Jadi buat saya kalau ditanya bagaimana ya selain volume, jelas saya mencari siapa buyer siapa seller dan yang nggak kalah penting di mana area-area support dan resistnya supaya saya nggak salah masuk. Karena di area support dan resist ini biasanya kita bisa memanfaatkan ya karena ada tahanan yang cukup kuat dan kita bisa scalping di situ. Seperti itu.
Oke, ada pertanyaan nih Om Ben. Katanya pilih saham yang bidnya tebal, overnya kecil, atau bidnya kecil, overnya besar? Buat saya sama aja, ya sama aja. Saya tidak hanya melihat dari bid dan offer ya, yang tebal di mana, karena bid dan offer bisa diciptakan. Ya, bid dan offer itu adalah kumpulan dari karya penciptaan dari maestronya yang menggerakkan harganya seperti itu. Yang lebih penting bukan hanya bid dan offer yang tebal atau enggak. Yang lebih penting itu ada siapa buyer dan siapa sellernya. Contoh seperti ini. Ada sebuah saham yang tidak ingin ya, yang mungkin penggerak harganya belum ingin harganya naik, maka yang dilakukan adalah dia akan mengganjil offernya. Tujuannya apa? Supaya harga nggak bergerak naik. Itu jelas sekali. Ya, supaya harga nggak bergerak naik. Nah, di saham-saham seperti itu bagaimana? Kalau saya kembali lagi melihat di mana support dan resistnya. Kalau memang saham itu lagi diakumulasi secara bertahap ya, ketika saya mau bermain di sana ya, saya akan juga ikut mengakumulasi, nggak mau ngeganggu ya, ceritanya seperti itu. Tapi kalau ada beberapa saham yang memang bid dan overnya itu terlalu jomplang ya, overnya tebel semua, overnya puluhan ribu, bidnya ribuan, ya saya terkadang mempertimbangkan untuk nggak masuk karena mungkin ya penggerak harganya tidak mau terlalu ramai, retail nggak mau tidak diizinkan bergabung seperti itu ya. Tapi kalau bidnya tebel, overnya tipis, ya itu juga harus hati-hati. Apakah itu diciptakan untuk supaya yang punya barang jualan atau enggak? Jadi menurut saya tidak ada patokan, tapi yang terpenting kita harus lihat siapa penjual dan siapa pembeli dan average-nya berapa. Di situ kita bisa memutuskan, oh saya mau masuk nih, saya mau enggak nih. Karena oh ini udah terlalu jauh average-nya nih, udah ketinggian nih kalau saya masuk dan lain sebagainya. Itu yang jadi pertimbangan saya. Ada pertanyaan nih Om tadi, katanya scalper dan broker asing jadi bahan pertimbangan Om Ben buat masuk biasanya siapa? Kenapa? Siapa yang broker asing yang paling menjadi pertimbangan Om Ben buat masuk di satu saham? Nggak ada, saya tidak punya preference broker tertentu, terutama asing ya. Karena asing buat saya banyak sih kan, ada CS, ada yang biasanya CS, ZP, kemudian ada DX ya, lalu ada AK ya. Itu buat saya semuanya selama mereka mengakumulasi dengan masif itu oke banget buat saya seperti itu. Kalau mereka lagi buang secara masif pun ya saya tidak mau melawan ya seperti itu ya. Jadi yang terpenting bukan nama brokernya, tapi apa yang dilakukan brokernya itu di saham tersebut. Itu yang lebih penting buat teman-teman perhatikan ya. Selain hanya nama-nama broker ya seperti itu. Om Ben ada yang nanya nih, kalau buat support dan resisten gimana sih cara Om Ben buat menentukan support dan resisten? Time frame-nya berapa Om yang dipakai? Kalau time frame ya kita bisa pakai 1-5 menit aja ya untuk scalping ya, seperti itu. 1-5 menit aja. Menurut saya seperti itu ya, support resist biasa lah, kita tarik garis aja di mana terjadi pantulan-pantulan, kita perhatikan di sana aja. Menurut saya seperti itu. Oke, 1-5 menit. Nah, terkait dengan memilih saham Om, biasanya Om Ben ini milihnya dari malam udah bikin watchlist gitu, atau lihat nanti pasar besok seperti apa, atau bikin malam terus lihat besok respon marketnya seperti apa? Kalau saya di market yang sepi seperti ini, saya jujur aja malam nggak pernah screening karena udah marketnya sepi gini, apa yang mau dilihat gitu ya. Jadi saham-saham yang bergerak kan hanya itu aja ya. Jadi ya nggak perlu saya screening kalau malam ya, karena ya nggak terlalu ramai, nggak terlalu menarik. Tapi kalau marketnya memang lagi ramai seperti yang kemarin ada market kompetisi ya, itu cukup ramai ya. Kita cari screening ya, saya mulai cari saham. Jadi menurut saya ya seperti ini ya. Ini kan tanggal 1 November ada kompetisi lagi di season 6 nih ceritanya tuh dari sebuah sekuritas ya. Nah ini yang saya nantikan jujur aja, karena market kompetisi ini asik buat scalping. Kalau marketnya seperti ini, nggak asik banget, bosen. Sehari-hari cuma mantengin layar, paling cari-cari saham di caps yang bisa dimasuk atau enggak. Terus ya 1-2 saham. Tapi kalau market scalping, wah itu asik sekali buat saya. Menurut seperti itu. Nampaknya ya kurang asik sih sebenarnya Om Ben ya untuk 1 minggu ini buat para scalper dan trader yang suka main cepet-cepet ya, karena ya itu sahamnya ya naiknya juga nggak maksimal, bisa dikatakan loyo-loyo lah ya, kecuali tadi DGIK sebenarnya juga lumayan juga naiknya nih Om Ben ya. Nah kalau bicara soal scalping Om Ben, pernah nggak sih Om Ben nginepin satu saham gorengan, diinepin gitu? Apa? Pernah. Saya pernah saya inepin, tapi saya melihat average-nya, jadi saya tidak melulu harus nginep dekat-dekat arah, enggak. Saya jujur aja saya tidak pernah membeli saham dekat arah akhir-akhir ini ya, karena kita lihat marketnya tidak terlalu stabil dan tidak terlalu bagus ya seperti itu. Kita lihat DGIK aja ya, pagi-pagi naik kemudian sempat ARB baru kemudian bergerak naik lagi. Saya tidak terlalu interesting karena buat saya itu adalah
cukup resiko. Mendingan saya melihat di dalam jam bursa aja. Aduh, saham ini ketika DGIK ARB lalu mantul, saya mulai menganalisa siapa buyer, siapa seller, apakah ini cukup kuat naik dan baru tentu masuk. Tapi kalau saya menginapkan untuk untuk jujur aja enggak sih. Ada beberapa yang saya ingetin, tapi biasanya bukan saham ARA ya, bukan saham ARA. Karena buat saya kalau ARA itu ya apalagi yang mengarahkan beberapa broker yang biasanya suka mengguyur seperti itu, menurut saya kok cukup berisiko ya. Risk rewardnya nggak terlalu oke banget lah. Kita nggak ngerti juga market bagaimana, besok kalau tiba-tiba marketnya merah juga pasti terjadi panic sell ya. Kalau buat saya seperti itu. Pertanyaan dari Kakak Lisa nih Om Ben. Om Ben kalau udah naik sahamnya ini pilih jual semua atau setengah nih? Tergantung. Kita memperlakukannya seperti apa. Kalau memang kita swing ya seperti itu. Contoh nih BBCA kan mau all time high nih ya. BBCA all time high 37.000 sekian kan kalau nggak salah. Sekarang sudah mulai menginjak 36.450. Berarti dikit lagi all time high. Apakah saya akan jual BBCA? Saya rasa belum tentu ya seperti itu. Tergantung karena bagaimana plan awal kita ya. Karena begini. Kenapa saya belum memutuskan untuk jual BCA karena dari awal plan saya untuk BCA ini memang swing dan saya melihat bahwa ini saya diakumulasi asing terus ya, asingnya masih beli terus secara konsisten ya. Bahkan saya tadi bilang sama teman-teman PPC juga, mau marketnya hijau, merah, kuning, BBCA, BBRI selalu diakumulasi asing. Jadi ya buat saya mungkin tetap saya hold ya, karena apa? Akumulasinya masih bagus. Kecuali kalau tiba-tiba setelah stock split ya terjadi perbedaan ya, asingnya mulai distribusi gitu ya. Saya mulai mempertimbangkan lepas sedikit-sedikit ya, lepas bertahap seperti itu. Jadi patokannya apa? Kembali lagi patokannya kalau saham all time high ya, kita ngomong all time high ini ya, kembali apakah ada distribusi masif nggak dari yang punya barang ya. Kalau di saham gorengan seperti itu, kita ngerti Trim Megah Sekuritas ini kemarin juga all time high ya, tapi di all time high itu malah LG selaku dari underwriter-nya itu malah buang barang. Nah itu yang kita waspadai. Jadi bukan apakah all time high ini harus jual atau enggak, lihat dulu aja siapa yang beli, siapa yang jual. Saya selalu seperti itu. Sebenarnya agak menjadi pertanyaan juga ya Om Ben, pas Trim naik nih all time high, tapi yang buang barang ya Trim Megah sendiri juga yang buang. Jadi keraguan gitu dari para trader dan scalper buat hidupin misalnya ya. Iya betul. Om Ben, ini ada pertanyaan lagi nih, banyak banget pertanyaan yang masuk. Buat teman-teman juga yang mau bertanya, boleh silahkan langsung taruh di kolom pertanyaan di bawah. Nih ada yang bertanya, Om Ben ketika sudah masuk ke suatu saham, kemudian naik 2-3 tik, apakah langsung TP atau menunggu price-nya naik lagi? Tergantung, saya melihat siapa yang jual, siapa yang beli, selalu seperti itu. Kalau memang buyernya lebih kuat, powernya gede, ya saya masih bisa hold seperti itu. Kalau buyernya sudah melemah, sellernya semakin besar, ya tekanan jual gede, ya saya memutuskan untuk keluar aja daripada saya akhirnya BEP atau loss, mendingan saya realisasikan bertahap ya. Dan ya itu yang saya lakukan, saya buang-buangnya secara bertahap seperti itu. Oke, ini Kakak Lisa ini gangguin Om Ben mulu nih kolom komen. Dia sepertinya lagi jablay ini, lagi butuh dibelai-belai mungkin seperti itu ya. Jadi ya jomblo all time high sih soalnya. Kalau jomblo all time high, apa yang perlu diwaspadai Om? Yang perlu diwaspadai adalah gejala-gejala seperti baper ya, mungkin jangan terlalu banyak nonton drama-drama Korea gitu ya, nanti takutnya pengen ada yang ngelus-ngelus tiba-tiba nanti ngelus-ngelus diri sendiri kan agak repot gitu ya. Kalisa tolong didengar. Oke, kembali lagi ke pertanyaan teman-teman yang udah banyak banget nih yang bertanya nih buat Om Ben juga. Om Ben, kalau misalnya Om Ben nentuin support resistance itu gimana caranya? Boleh bagi ke teman-teman. Ya, support resistance itu kan begini. Penentuannya adalah kita melihat ada beberapa kali ada pantulan di harga-harga tertentu ya. Kan kita bisa melihat misalnya di harga 200 nih. Di harga 200 ini dia nggak bisa tembus-tembus nih udah berapa kali. Itu bisa kita tentukan, oh ini berarti area resistnya. Kemudian kalau dia menguji ke bawah ke supportnya misalnya di 190, harga 190 ini berulang kali dia diuji dan dia nggak jebol-jebol ya, ada rejection, ada pantulan-pantulan. Nah itu kita bisa pakai, oh itu adalah support areanya. Basicnya seperti itu penentuannya. Jadi kalau penarikan garisnya juga kita melihat di mana area yang banyak mantulnya seperti itu. Itu area support dan area resist. Seperti itu sih kalau simpelnya ya seperti itu.
Sekarang nih Om Ben di masa ijo royo-royonya IHSG milih saham ada masih gorengan atau udah beralih ke blue chip untuk beberapa saat? Seperti yang saya katakan kemarin, saya punya sebenarnya saya scalping itu kadang-kadang gantian ya 3 porto seperti itu. 2 porto saya sudah beralih ke dalam swing ya seperti itu. Jadi saya hanya kerja satu untuk saham gorengan, dan itu pun saya selalu bilang buat teman-teman, untuk saham gorengan itu saya hanya cari uang jajan aja harian seperti itu. Tapi fokus saya sekarang sudah mulai ke arah swing ke blue chip ya, karena ya jelas sekali marketnya udah seperti ini, kita mau maksa scalping terus ya nggak bisa. Kan saya selalu bilang juga teman-teman harus jadi trader yang adaptif ya. Kalau marketnya memang ngajak main ke LQ45 blue chip, ya udah main di sana aja. Kalau mau scalping silakan scalping di sana. Cuman kalau saya pribadi untuk dengan kondisi akumulasi asing seperti ini, saya lebih memilih untuk buy and hold, lebih memilih untuk swing. Sekaligus saya melatih psikologi saya supaya saya tuh nggak melulu scalping melulu gitu loh, tapi masih punya kemampuan untuk menganalisa swing dengan lebih baik lagi. Makanya saya akhirnya saya punya swing itu ada di 3 porto sekarang ya, ada di 3 porto, 1 hanya scalping, 3-nya adalah swing seperti itu ya. Dan saya ya kembali beli saham-saham yang di caps, yang diakumulasi asing, yang terdiskon ya. Kita ngerti contoh beberapa lah, saya kasih lah ya. ASI hari ini kan ada diskon nih, gara-gara ada dividen ya. Kemarin dibanting asingnya jualan. Pagi ini turun ke 5.700, 5.650 nggak salah. Saya jujur aja saya beli di 5.700, saya mulai nyicil. Kok tiba-tiba kok ditarik asingnya, beli, saya tambah lagi. Saya beli lagi di 5.750 dan saya hold sampai sekarang. Jadi yang saya lakukan ya saya melihat aktivitas asing bagaimana di saham-saham tersebut, dan saya melihat memang seperti ASI ini supportnya jelas dan arahnya juga masih uptrend ya. Kenapa saya harus repot-repot nyopet di saham-saham seperti itu? Beda kayak kemarin Unilever ya yang bergerak 15%. Oh ya, saya mau bilang satu lagi ya, teman-teman harus ngerti ya. Kan ada yang nanya sama saya tadi, apakah blue chip itu gorengan juga? Menurut saya ya, tapi chefnya berkelas, beda. Chefnya ini ceritanya master chef yang benar-benar jago gitu ya. Saya mau tanya buat teman-teman di sini, coba kasih saya alasan, apa yang membuat Unilever bisa naik dari 4.200 ke 5.000 kemarin? Mau pakai alasan apa coba? Ada yang goreng, sesimpel itu aja. Asing ngegoreng, asing masuk secara masif dan memang untuk menaikkan harga. Jadi nggak ada alasannya kalau teman-teman bilang, fundamentalnya bagus, udah bagus fundamentalnya Unilever. Apakah tiba-tiba Unilever mengeluarkan vaksin? Kan ya enggak juga kan. Apa Unilever mengeluarkan vaksin dalam bentuk odol? Kan ya enggak kan. Ya kan, enggak ada gitu loh. Tidak ada berita apa-apa. Dan sampai sekarang saya lihat enggak ada beritanya. Ya jadi murni apa sebenarnya? Karena ada akumulasi asing. Yang biasanya asingnya distribusi, mendadak mungkin asingnya lagi pengen ngegoreng nih, lagi pengen naikin harga. Retailnya udah pada frustasi semua kan. Aliran fundamentalis udah pada frustasi semua nih, udah kejang-kejang semua di harga bawah ya gitu, udah pada pesimis ya, makanya digoreng. Dan yang jualan siapa? Yang jualan retail. Nah kalau sudah naik seperti ini, retailnya jadi optimis lagi. Nah kita harus berhati-hati apakah asingnya melanjutkan akumulasi atau asingnya malah buang barang. Itu yang kita perhatikan. Jadi semua saham itu digoreng sebenarnya, cuman bedanya chefnya yang berbeda. Beda chef itu beda time frame gitu ya. Kalau yang ngegoreng adalah bandar-bandar cupu ya gitu, yang orang-orang lokal, yang apalagi yang duitnya kecil-kecil, cekak-cekak ya, mungkin umurnya pendek. Tapi kalau yang goreng asing seperti itu, mereka contoh ya asing ini udah masuk di BBRI, BBCA sudah berapa triliun seperti itu. Nah ini kita harus perhatikan mereka untuk masuk berapa triliun itu, mereka harus mikir itu duit beneran loh, itu bukan daun gitu. Jadi mereka harus bisa keluar juga gitu. Jadi mereka punya target tertentu untuk menaikkan harga. Makanya teman-teman di sini lihatlah, kita nggak dikasih napas untuk bisa masuk ya. Koreksi nggak ada. Koreksinya cuma sedikit ditarik lagi. Tujuannya apa? Supaya kalian nggak dapat barang di harga murah gitu loh. Jadi buat saya ya semua saham itu digoreng seperti itu. Itu jawaban saya tadi, ada yang nanya soalnya ya. Scalping di LQ45. Kenapa? Tipsnya buat bisa scalping di LQ45. Kalau scalping di LQ45 kita jelas ngikutin momentumnya aja ya. Dari misalnya kita lihat, ada satu broker, misalnya broker KZ ya hari ini contoh, borong nih saham ini, asing borong terus secara dominan, dia borong ya, dibeli semua barang-barangnya. Nah itu kita bisa manfaatkan untuk scalping. Cuman jujur aja saya tidak pernah mau scalping di LQ45 di masa-masa market yang seperti ini, karena buat saya
lebih baik saya scalping di second liner. Kalau LQ45 mending saya buy and hold aja. Tapi ada beberapa orang yang mungkin dananya besar ya. Ada sih kemarin saya lihat ada orang scalping BBRI gitu ya. Dia scalping 58.000 lot itu ada. Saya lihat sendiri. Tapi buat saya pribadi, ya buat apa scalping 58.000 lot gitu ya. Ya kalau buat saya, kalau di BBRI kamu beli 58.000 lot aja, kamu diamin aja, itu sudah kamu kipas-kipas gitu untuk panen di akhir tahun. Buat saya sih seperti itu ya. Itu preferensinya beda-beda sih ya, seperti itu. Om Ben, ada pertanyaan nih, pernah cut loss nggak? Kalau cut loss kejang-kejang nggak? Enggak. Saya kemarin sudah saya tunjukkan tuh waktu dengan siapa ya? Saya lupa dengan Instagram lain ya sepertinya. Saya ada cut loss dari 270 juta. Ya buat saya sudah mengerti. Ketika saya memang scalping ya, saya sudah mengerti resikonya apa ya. Jelas saya bisa mendapatkan loss yang besar juga ketika saya agresif dan salah masuk ya seperti itu. Tapi kalau swing kan memang terukur ya. Saya bisa mengukur kalau swing saya ini ada beberapa saham yang saya swing dan masih merah-merah juga dan masih ya minus 2%, minus 3% ya saya diamin dulu karena ya masih swing, masih dalam area buy saya, masih belum jebol support, masih bagus juga. Kenapa saya harus panik? Jadi kenapa nggak kejang-kejang ya? Saya mengerti resikonya gitu. Kenapa teman-teman ada yang cut loss kemudian stres berat? Karena teman-teman nggak ngerti resikonya, akhirnya agresif, nggak pakai money management dengan baik, asalan gebuk-gebukan ya akhirnya teman-teman menderita loss yang parah. Menurut saya seperti itu sih. Itu tuh Kak Lisa dengar itu tadi pertanyaan Kak Lisa nanya kejang-kejang. Nggak kejang dong. Sudah mau pensiun dia itu sebenarnya itu. Oke, Om Ben, ini ada pertanyaan banyak banget nih. Aku sampai pusing milih-milihnya. Dulu nih Om Ben, kalau misalnya view BBRI, Om Ben perhatiin gak mana nih pendapatnya? BBRI masih bagus, so far masih oke ya. Kalau kita ngomong area supportnya jelas di area 4.000 ya, resistnya di area 4.320 atau 4.350-an lah, sekitar segituan. Jadi ya ini sudah mulai mendekati resist ya, tapi kita ngerti sendiri. Saya selalu bilang support dan resist itu relatif buat saya. Relatif karena apa? Karena memang diakumulasi oleh asing setiap kali koreksi ya, saham-saham yang sedang didiskon itu adalah peluang kita untuk masuk seperti itu ya. Tapi kalau ada sebuah market yang tidak dikasih, kan ada yang nanya nih, kenapa nggak dikasih? Gimana cara kita masuknya ya? Ya masuk aja, udah cicil aja. Misalnya HK dulu 10% porsi atau 20%. Sisanya bagaimana kita melihat nanti apakah dia menguji support atau dia malah breakout lagi ya. Kita bisa melakukan average up atau average down. Jadi buat saya di market yang bullish seperti ini ya mau nggak mau kita HK. Makanya saya jujur aja tadi saya HK. Ya karena saya melihat nggak akan dikasih koreksi sepertinya. Udah saya HK dulu deh. Saya HK 20% porsi gitu ya. Saya ke 20%. Oke ya saya tambah lagi gitu aja. Nanti ketika dia terkoreksi lagi ya sudah saya siap untuk menantikan koreksinya. Jadi penggunaan money management ini sangat penting sekali di market-market yang seperti ini. Jadi buat teman-teman kalau mau entry jangan all in, jangan agresif gitu loh. Kalau agresif ya yang terjadi adalah teman-teman akan loss gitu aja. Kalau sampai dibanting ke bawah psikologisnya nggak kuat bahkan cut loss nanti malah seperti itu sih. Tapi berarti di saat seperti ini HK ya mau nggak mau dilakukan ya Om Ben karena nggak ada ruang buat masuk. Iya, HK itu bisa kita lakukan, tapi saya selalu bilang ya kalau kita HK 10% atau maksimal 20% aja. Sisanya bagaimana sesuai plan aja. Plannya bagaimana? Kalau plannya nanti dikasih di bawah ya kita nunggu. Kalau nggak dikasih ya nanti ketika breakout ya kita bisa buy on breakout beneran karena kita harus beradaptasi dengan marketnya. Kalau marketnya nggak dikasih koreksi kita mau nunggu sampai kapan? Kita mau nunggu BBRI turun ke 3.600. Mungkin nggak akan dikasih lagi gitu loh buat saya. Karena ya menurut saya asing sudah masuk terlalu banyak dan sudah terlanjur bakar duit di BBRI. Jadi ya menurut saya kalau dikoreksi ke 3.600 sementara asing ngasih beli itu ya saya senang banget. Saya akan dengan senang hati menampung gitu ya kalau asingnya terus beli dan memang akumulasinya masih bagus. Tapi kalau nggak dikasih pun ya sudah saya siap untuk melakukan average up aja seperti itu sih. Om Ben, ini kan ada pertanyaan kalau nanti Desember katanya kode broker mau dihilangin, gimana tuh cara mensiasati buat scalping? Kalau kode broker dihilangin, jujur saya malah seneng. Jadi saya nggak disalahin ya. Kalau ada broker ini punya Om Ben nih, Kak nih, saya nggak disalahin. Saya malah dengan senang sekali kode broker dihapus seperti itu. Karena begini ya teman-teman, teman-teman harus di atas siapa yang beli siapa yang jual, teman-teman harus juga belajar bagaimana
pola pergerakannya, apakah menurut saya yang harus dilatih. Saya pun sekarang sedang melatih, nggak melulu lihat ini brokernya siapa, tapi saya sedang melatih untuk melihat tatanan bid overnya bagaimana, support resistnya secara bid over bagaimana. Itu yang sedang saya latih ya, melatih kemampuan saya untuk membaca pergerakan bid over. Ketika nanti kode broker dihapuskan seperti itu, bagaimana dengan TA ya, dengan volume dan lain sebagainya, saya bisa menentukan saya mau masuk di sini, saya keluar di sini. Dan saya melihat pola pergerakannya bagaimana, apakah dia secara brutal atau enggak. Itu yang saya lakukan sekarang. Jadi buat saya sih, kode broker dihapus, kita harus siap. Ya kita makanya itu harus mulai beradaptasi ya. Jangan melulu lihat pasangan running trade yang ada screenernya broker-broker tertentu. Nanti ketika teman-teman ditutup, matanya dibutakan, teman-teman akan kaget. Jadi mulai biasakan untuk menganalisa dengan cara yang lain ya, bukan dengan cara yang ada kode brokernya. Saran saya sih seperti itu. Mulai cari cara lain gitu ya Om Ben buat bisa menganalisa. Tapi kalau buat Om Ben, kalau misalnya keluar dari satu saham, keluar langsung angkat kaki, banting tek atau ya pelan-pelan gitu? Tergantung. Kalau memang pergerakannya masih bagus, kenapa harus saya banting? Sesimpel itu aja kan. Ya kan, kalau memang kita keluar, apalagi kita punya barang yang cukup banyak, misalnya kita ngebanting akan mempengaruhi psikologis pasar kan, akan menimbulkan panic sell. Kalau memang teman-teman di sini, kalau buat saya pribadi, kalau selama marketnya bagus, kalau saya bisa jual di harga atas, kenapa saya harus jual di harga bawah? Sesimpel itu aja. Kalau saya bisa cicil buang di over, kenapa saya harus buang di bid? Kan seperti itu. Kalau marketnya mau membahayakan ya baru saya bantu di bid. Tapi kalau nggak membahayakan ya, kalau bisa jual di, misalnya saya punya barang di harga 90, sekarang harganya 100, kalau bisa jual di 110, kenapa saya harus jual di 100? Kan itu kan pertanyaannya gitu. Jadi saya lebih baik melihat bagaimana ya, apakah buyer sellernya ini masih bagus atau enggak. Kalau memang nggak bagus ya saya akan banting, kalau enggak ya kenapa harus saya banting, kan seperti itu aja. Oke, teman-teman yang mau bertanya boleh nih, langsung boleh taruh situ kata Mas Bekti, Ben please arahkan IHSG. Gimana tuh? Berarti modalnya lebih gede nih dari Mas Bekti. Ya, kalau mau arah ini sih gampang sebenarnya sih. HK aja tuh BBCA 100 triliun lah. Itu pasti nanti kan langsung arah tuh IHSG-nya dengan 100 triliun gitu. Dibakar aja duit di sana. Bener banget. Oh men, ini ada yang bertanya nih. Kalau buat view gorengan di hari Senin masih menarik nggak sih sebenarnya? Buat saya mungkin masih sepi juga ya, tidak ada yang bisa banyak yang dimainkan ya. Kita lihat ya, saham-saham yang lagi naik juga nggak ada ya. Yang rame cuman ya SWAT yang tadi arah itu, yang single fighter itu ya, yang diarahin oleh seseorang itu. Yang lain sih saya rasa nggak ada yang cukup oke banget ya. Jadi ya kembali nanti hari Senin ya saya mulai screening lagi lah apa yang bisa kita lakukan ya. Jujur aja market sepi sih. Saya juga tidak terlalu ngotot untuk bermain di saham gorengan ya. Saya mengembalikan target saya ke target awal ya. Saya cuman cukup sekian aja supaya ya realistis dengan market lah ya intinya. Sambil saya terus memantau apakah saham-saham di caps ini ada yang terdiskon, yang masih bisa kita entry. Seperti itu. Ya berarti Om Ben juga memanfaatkan momentum window dressing nih ya buat mengatur kembali portofolionya atau seperti apa? Ya, saya memanfaatkan momentum window dressing ya. Dan itu, kenapa saya memilih untuk itu? Karena saya memiliki style itu hybrid ya. Saya bilang dari awal, saya itu juga scalping, saya juga swing trader seperti itu ya. Nah, swing trader saya ini jangan sampai mati karena pada awalnya sebenarnya saya itu seorang swing trader ya. Seperti itu. Kemudian ketika marketnya jelek, saya mulai belajar scalping dan keterusan di scalping ya. Ya memang jujur aja ketika udah terbiasa scalping ya rasanya, waduh lihat marketnya bete banget, nggak ada yang bisa dicopet nih. Kayak samanya kan bosen ya. Saham-saham swing nggak perlu diliatin terus kan, udah biarin aja mau diapain sama bandarnya kan gitu aja kan. Nah cuman ya itu perlu kita latih ya, Kalau marketnya seperti ini tiba-tiba menuju market bullish ya, sama seperti kayak tahun lalu di 2020 bulan September sampai Desember itu bagus banget. Semua saham yang kita beli dan kita hold itu pasti profit ya, seperti ceritanya di LQ45, di konstruksi, properti, banking dan lain sebagainya ya. Kenapa kita harus repot-repot nyopet gitu aja kalau buat saya. Tapi ada beberapa orang yang memang saya ini nggak bisa nih kalau tahan-tahan ya silakan kembali ke masing-masing. Kalau saya pribadi, saya di market seperti ini saya akan mengembangkan melatih kemampuan swing trading saya supaya
nggak hilang ya, tidak hilang psikologinya, nggak hilang ditelan oleh scalpernya seperti itu. Kalau buat saya sih gitu. Tapi saham atau sektor yang menarik di momentum window dressing ini menurut Om Ben apaan? Ya udah jelas kan, yang menarik ini window dressing jelas perbankan lah ya. Big Bank, BUMN itu semuanya bagus semua sih. BBRI, BMRI, BBNI, BBCA, BBTN itu teman-teman bisa pilih yang teman-teman suka ya. Kalau saya pribadi dari awal sudah jelas saya BBRI sama BBCA itu sudah dari awal. Saya sudah punya dari awal gitu. Kemudian saham-saham penggerak IHSG seperti Telkom, ASI itu kita pantau ya, karena itu konsisten di akumulasi asing, itu kita bisa memanfaatkan untuk entry di situ. Kalau asing beli kita bisa ikutan beli, ya lumayan kan hasilnya. Kemudian komoditas-komoditas diperhatikan ya, batu bara, CPO, kemudian oil itu juga masih menarik gitu ya. Kemudian sektor properti, sektor consumer, sektor retail itu semuanya masih cukup oke ya. Jadi saya jujur aja di dalam porto ini sepertinya sudah ada 8 atau 10 saham, saya agak lupa, dan mungkin nggak akan nambah-nambah lagi deh. Saya fokus di situ dulu. Kalau ada yang nggak menarik baru saya buang, saya pindah ke yang lain dulu. Atau nanti kita lihatlah seperti itu. Karena buat saya kalau portofolio supermarket juga cuannya nggak maksimal kan, karena mungkin alokasi dananya juga kecil-kecil seperti itu. Ada yang bertanya nih Om Ben, apa sih yang harus diwaspadai ketika kita memperhatikan bid dan offer gitu biar nggak tertipu gitu? Bid dan offer yang perlu kita perhatikan itu ketika sahamnya nggak kemana-mana, itu ketika masih belum bergerak itu bid offernya bagaimana, itu yang harus kita ngerti dulu. Itu bid offer aslinya ya, sebelum ada pemain yang masuk di dalamnya. Kemudian ketika menjadi tebal dan liquid, kita bisa melihat apakah tipikal penggeraknya ini suka kasar mainnya, tiba-tiba guyur, cabut semua bid, guyur seperti ya, kayak beberapa saham ya, kayak kemarin ada saham itu kalau nggak salah saham Vico atau saham apa saya agak lupa itu, atau LMPI atau LT ya apa saya agak lupa juga. Jadi saham-saham seperti itu kita harus waspada kalau tiba-tiba memang bid dan offernya terlalu tebal sekali. ST bukan LT, ST ya, saham ST seperti itu tiba-tiba ketika dia bergerak bid dan offernya mendadak jadi puluhan ribu, 50 ribuan begitu, semua 50 ribuan. Tapi ketika bandarnya mau jualan dicabut, tiba-tiba hilang, dan ketika hilang itu tinggal tersisa ribuan dan ratusan aja gitu. Itu yang buat saya menghindari saham-saham yang seperti itu. Karena ya terlalu kasar main saya, buat saya tidak tertarik sama sekali. Jadi yang saya perhatikan itu sih. Buat Om Ben aja nggak suka nih orang-orang yang main kasar gitu ya. Jadi memang harus yang smooth gitu ya Om Ben, biar enak. Iya. Enak gitu. Iya benar. Iya biar kalau ngelus-ngelusan juga enak. Nggak kasar, nggak boleh kasar kita. Boleh denger nih Kakak Lisa. Jadi nggak suka yang kasar-kasar. Om Ben, kita masuk ke pertanyaan lagi. Kalau teman-teman mau bertanya silahkan, boleh langsung bertanya juga. Om Ben pasti mau jawab juga. Nah, kalau misalnya soal money management nih, ada yang bertanya Om Ben. Kalau lagi habis scalping misalnya, diputar kembali cuannya atau diselamatin? Kalau scalping, jadi ini ada beberapa orang yang kayak kita lihat ya, beberapa yang mengajarkan untuk memang kita tarik profitnya ya supaya money managementnya kejaga. Itu saya sangat setuju juga ya, karena memang harus direalisasikan supaya nggak kegerus, terutama buat teman-teman yang nggak bisa menahan diri ya, yang over trading tuh yang nggak bisa ngerem. Kalau teman-teman udah ngerti nggak bisa ngerem ya diselamatin. Tapi kalau saya pribadi, saya menarik itu untuk dalam jangka waktu tertentu ya. Saya tidak melulu tarik ya. Saya mungkin tarik beberapa bulan sekali seperti itu ya, langsung ada penarikan gitu. Ya memang harus dipindahin, dan saya biasanya begini, menariknya itu kalau saya tarik separuh saya masukkan ke tabungan, ya sisanya saya akan mainkan ke saham-saham swing window dressing seperti ini. Jadi buat saya bermain di saham-saham window dressing seperti ini ya membuat psikologi saya juga cukup tenang, karena ya kita ngerti kan nggak volatil ya, nggak ada kan saham tiba-tiba BBRI, ARB gitu ya, nggak terlalu khawatir juga. Jadi loss-nya juga kan sangat terukur sekali ya, makanya ya sudahlah, buat saya mulai alihkan ya dari profit scalping ini, saya alihkan ke swing ya untuk window dressing seperti itu. Ada nggak membedakan gitu strategi buat entry saham blue chip dengan gorengan? Jelas beda dong. Entry-nya jelas beda ya. Entry-nya jelas beda karena untuk di saham-saham gorengan ini
volatilitasnya tinggi, mainnya time frame pendek. Sedangkan untuk saham blue chip itu kalau memang kita mau swing kita harus lebih bersabar, terkadang menunggu di mana dia titik entry idealnya ketika dia terkoreksi di area-area support yang harganya terdiskon best buy kita di sana, kita harus sabar menunggu, kita harus pasang antrian buy seperti itu ya. Misalnya ada saham A ini misalnya area support kuatnya di 1000 nih, nah kita bisa pasang dari pagi. Sekarang harganya masih 1030 atau 1040 misalnya ya. Ya udah coba antri aja dari pagi. Kalau kita mau nawar di harga itu ya. Nanti kita lihat kena atau enggak. Jadi sistemnya beda antara swing dengan scalping ya. Money manajemennya pun pemakaiannya berbeda. Mungkin kalau scalping saya lebih ke arah gebuk-gebukan ya ceritanya ya. Kalau swing ya nggak begitu. Harus kita atur lagi lebih lebih panjang lagi kan, karena swing ini kita ngomong mau untuk 3 bulan misalnya seperti itu. Kalau kita mau untuk 3 bulan jatahnya ya jangan sekali entry. Karena kalau sekali entry nanti begitu dibanting kita kehabisan napas. Kita nggak punya cash lagi untuk melakukan average down dan lain sebagainya. Itu akan membuat psikologi kita rusak ya. Jadi beberapa teman saya lihat ini memperlakukan saham swing tapi kayak main saham scalping, sekali masuk langsung dipucuk ya. Itu langsung masuk all in seperti itu. Ketika dibanting teriak-teriak bingung nih. Itu salah sekali menurut saya seperti itu. Jangan gitu ya kalau mau masuk. Banyak juga nih yang lagi turun harga batu bara di HK ternyata ya nggak masuknya dari minggu lalu. Padahal buat swing ternyata lebih cocoknya gitu ya Om Ben ya. Iya betul. Beberapa banyak yang nyangkut batu bara di harga atas kan seperti itu. Kalau misalnya scalping Om Ben harus pakai margin nggak? Kalau misalnya nggak pakai margin biasanya cuannya tipis banget ya, ada yang nanya dari kita. Tergantung modal kan, kembali lagi tergantung modal ya. Jujur aja saya tidak pernah pakai margin jujur aja, karena saya membatasi diri ya. Saya gini, saya tidak pernah mau scalping di saham gorengan dengan overload ya, karena kalau overload kita ngerti. Contoh seperti ini, gampang aja. Saya kasih contoh saham Bima ya. Saham Bima itu kemarin kan ARB 3 kali kalau nggak salah ya, ARB 3 kali. Yang bikin arah kan satu broker A lah, rasanya seperti itu. Teman-teman bisa cek sendiri nanti ya. Saya nggak mau sebut brokernya, broker A seperti itu. Kemudian ketika besoknya harganya naik, ARB pun si broker A itu nggak bisa keluar, gitu loh. Kenapa dia nggak bisa keluar? Karena barangnya terlalu banyak. Dan dia tidak mau bakar duit lagi. Jadi intinya dia langsung banting ke bawah ya. Dan itu ARB hari pertama dia jualan, ARB hari kedua dia masih jualan, ARB ketiga hari ini dia masih ada jualan sedikit dan akhirnya mantul ketika dia sudah selesai jualannya. Nah, saya tidak mau terjadi seperti itu. Artinya ketika saya mau masuk ke saham gorengan untuk scalping, saya harus merasa aman juga untuk keluar ya. Nggak perlu sampai ngebanting ARB gitu. Saya tidak mau seperti itu. Makanya saya juga pemakaian untuk saham gorengan saya tidak mau terlalu agresif banget pakai margin. Jujur aja saya nggak pernah pakai margin sih di saham gorengan seperti itu. Karena ya saya membatasi diri ya, karena saya tahu kemampuan saya juga, saya tahu bagaimana saya mengendalikan psikologis. Jadi jangan sampai rusak. Saya seperti itu aja sih, simpel itu nggak biasa. Om Ben, kalau untuk mengembalikan mental nih, kalau habis cut loss, gimana tuh caranya? Dari Michael nih bertanya. Habis cut loss ya buat saya sih, kalau memang teman-teman habis cut loss yang harus teman-teman lakuin ya, misalnya teman-teman psikologisnya benar-benar rusak ya teman-teman simple out of the market aja, keluar dari market aja udah. Kamu keluar dari market, kamu tenangin diri, kamu mungkin nonton TV, liburan dan lain sebagainya. Baru ketika sudah oke, baru masuk ya. Buat saya seperti itu. Jadi sebenarnya gini sih, kenapa psikologinya sampai rusak ya? Karena pertama kita terlalu agresif, kita memaksakan diri, itu yang bikin rusak gitu ya. Kalau teman-teman tahu apa ya, benar-benar ngerti resikonya, ngerti pemakaian money management, saya rasa teman-teman nggak akan rusak psikologisnya kok. Memang mungkin ada kita drop ya, kayak saya kemarin sempat drop seperti itu. Cuman ya itu bisa terrecover dengan cepat ketika saya mengerti itu ada resiko saya. Tapi kalau teman-teman udah nggak paham resikonya, main di saham gorengan langsung gebuk gitu ya. Asal ya udah loss ya, wah saya mau bersindem lagi nih, saya hantam lagi. Overtrading kan akhirnya kan. Yang terjadi adalah psikologisnya rusak. Jadi tingkat kerusakannya ada level-levelnya. Jangan sampai misalnya begini ya, kita ngerti ya, kita gampang aja saya bagi ya, ada 5 level ya. Level 5 ini sudah rusak parah, ini dimana level 5 ini udah takut mencet buy manager karena udah nggak pede dengan dirinya, udah benar-benar rusak. Kalau udah di level 5 ini out of the market, sudah itu harus pensiun di market dan harus mengevaluasi diri. Level keempat di bawah itu adalah mulai teman-teman itu sudah
sudah mulai merasa greedy over trading, balas dendam ya, pengen cepat-cepat balikin loss, itu sudah juga bahaya ya. Kemudian kalau cuma level 3 itu biasanya sudah memiliki loss beruntun ya, udah loss berkali-kali, masuk ini loss, masuk itu loss, masuk ini loss, ya itu teman-teman harus mulai cooling down, harus ngerem. Ketika teman-teman trading itu mengalami loss, teman-teman harus mengerti, teman harus melakukan evaluasi, kenapa saya loss terus. Misalnya ya, kalian trading dalam sehari udah loss 3 kali nih, udah mulai siap-siap injak rem. Karena apa? Harus ada yang dievaluasi. Kenapa saya loss sampai 3 kali? Apakah saya nggak bisa menganalisa? Apakah saya agresif? Apakah saya udah profit kemudian diambil market lagi? Nah itu yang kita harus evaluasi. Tujuannya apa? Supaya kita nggak sampai ke level 4 dan ke level 5. Jadi psikologis ini harus kita jaga sendiri. Jadi kalau ngomong kenapa psikologisku rusak, bagaimana cara mengembalikannya? Psikologis rusak itu kalian yang buat sendiri sebenarnya. Karena kalian sudah mengerti sudah mulai masuk ke dalam area yang berbahaya, teman-teman nggak injak rem, tapi tabrak terus aja. Itu yang bahaya sekali. Makanya kalau sudah mulai loss menerus ya berturut-turut ya, teman-teman harus mulai mengevaluasi saya itu loss karena apa dan lain sebagainya. Menurut saya caranya seperti itu sih. Oke, Om Ben ada yang bertanya nih, nanya soal portofolio. Kalau saham CPO masih menarik gak sih sebenarnya, Om Ben? CPO masih menarik menurut saya ya. CPO masih cukup oke. Untuk jangka panjang masih cukup oke karena CPO itu siklusnya di akhir tahun ya. Di akhir tahun apalagi ada krisis energi begini, pasti sektor CPO juga kekerek ya. Harganya juga kekerek, dan ini kita sabar aja. Misalnya teman-teman masuk di sebuah saham CPO yang sedang terkoreksi, tapi harganya CPO-nya pada udah rally, tapi dia ketahan terus nih, ketahan terus di area-area support seperti itu, misal di MA 200 ya, teman-teman sabar aja nungguin di situ, jangan terlalu agresif dulu, sabar aja, ngumpulin barang pelan-pelan. Saran saya seperti itu sih. Kalau buat saham-saham consumer menarik nggak sih Om di window dressing ini? Saham consumer menurut saya Unilever masih sangat menarik ya. Masih sangat menarik, terutama Unilever ya. Saya kalau consumer saya cuma lihat Unilever aja, karena Unilever ini kemarin breakout dengan volume yang sangat besar, akumulasinya juga bagus, dan hari ini pun asing masih beli ternyata. Ketika hari ini Unilever merah, asingnya masih beli. Nah ini hal-hal seperti ini ketika di markdown tapi diakumulasi, kita harus perhatikan ya. Kita harus lihat area supportnya di mana sih Unilever, area breakoutnya di mana. Kalau menguji area tersebut dan asing masih beli ya, kita masih bisa melakukan average up atau seperti itu. Saya pribadi masih menantikan untuk average up Unilever seperti itu ya. Jadi saya belum buang sama sekali. Saya punya di average 4 ribuan seperti itu. Saya belum buang. Saya menantikan untuk melakukan average up secara bertahap seperti itu. Ada yang bertanya, Om, sektor teknologi menarik nggak sih? Ada bertanya Bukalapak, kayak MTech dan kawan-kawan ini gimana Om? Katanya nggak jalan-jalan. Sektor teknologi kenapa nggak jalan-jalan? Karena udah jalan duluan. Itu yang harus dimengerti ya. Terjadi rotasi sektor ya. Kita ngerti ketika saham teknologi rally, saham-saham lama ya, old econ ya ceritanya bahasa kerennya, itu tidak bergerak kemana-mana ya, semua terkoreksi ya. Wajar aja sekarang yang dimainin old econ ya saham teknologinya yang gantian koreksi dong. Nah itu yang kita harus ngerti. Kalau teman-teman memang mau beli saham teknologi untuk jangka panjang ya, untuk swing seperti itu masih ada yang oke ya. Kalian harus mulai analisa di mana support kuatnya, mulai nyicil bertahap. Karena begini teman-teman, prinsip kalau teman-teman mau main swing ya, main cicil, kita masuk ketika belum rame. Kalau sudah rame keluar newsnya, itu sudah terlambat buat saya, menurut saya untuk kita masuk swing ya. Contoh seperti ini, Unilever kemarin masih sepi, tapi ada peningkatan volume nih, mulai ada akumulasi. Nah ini kita bisa masuk. Kita cicil bertahap. Kita nggak pernah ngerti kapan dia meledak ya, ceritanya kapan dia diterbangin seperti itu ya. Kalau tiba-tiba baru masuk diterbangin ya kita dapat sedikit ya sudah. Nanti kita bisa melakukan average up seperti itu. Tapi kalau belum diterbangin ya kita sabar dulu. Jadi saya tidak pernah untuk saham-saham swing terutama ya, saya tidak pernah melihat gejolak news ya. Artinya apa? Ketika memang dia masih sepi, tapi diakumulasi nih, saya ngerti ada yang akumulasi pelan-pelan, kalem akumulasinya, nggak mau menimbulkan gejolak-gejolak volume, kita bisa masuk gitu loh. Jadi ini yang perlu dimengerti dari teman-teman. Teman-teman harus belajar bagaimana cara mulai entry bertahap di saham-saham yang sedang ada di support dan diakumulasi bandar. Ketika sideways panjang seperti itu menarik. Kadang kita perhatikan ya, menarik diperhatikan siapa yang beli, siapa yang jual, dan ketika memang sedang sideways seperti itu dan supportnya nggak jebol, kita bisa melakukan pembelian ya. Jadi banyak saham sih menurut saya, banyak sekali saham yang ada di area support yang sideways panjang. Teman-teman nggak notice ya, karena lebih notice ke saham-saham yang sedang rally dan lain sebagainya. Tiba-tiba saham ini meledak rally
ya teman-teman ketinggalan. Contoh ya, kita lihat BBYB dulu kan seperti itu. BBYB di area 500-an, 450 saya masih ingat. Dia set di selama di sana, ya seolah-olah nggak gerak kemana-mana, ya tiba-tiba meledak ya seperti sampai 1.300, sekarang pernah 1.800 segala. Nah ini kalau teman-teman menganalisa dengan benar, sebenarnya bisa dapat saham-saham seperti itu, asal sabar dan asal pakai money management aja. Menurut saya seperti itu sih. Berarti memang harus nyisir saham dong, Om, mau nggak mau ya? Menyisir satu-satu, melihat saham-saham yang nggak cuma yang lagi hype gitu atau diperdagangkan, tapi iya dong. mulai saham-saham lain gitu. Iya dong, misalnya begini, misalnya kan kita ngomong nih market window dressing ya. Sekarang yang lagi digas kan perbankan. Kita jangan fokus di perbankan aja, kita mulai cari saham-saham lain nih. Misalnya ada saham-saham sektor retail ya. Kemarin saya nemu saham hardware yang lagi dibanting, tapi di area support dia dibuat rejection di area support kuatnya itu dan bentuk hammer waktu itu ada volumenya. Itu saya tertarik, saya entry di sana. Jadi teman-teman jangan hanya terfokus ke saham-saham yang benar-benar lagi bergerak. Kalau kita ngomong window dressing ini akan terjadi rotasi sektor. Ya, misalnya sekarang yang lagi happening perbankan nih, nanti ada satu masa perbankan cooling down, akan tenang, yang digas consumer misal, atau properti, atau konstruksi, ya, atau mining, atau bahkan sektor retail. Ya, ini yang teman-teman harus perhatikan ya, yang mana. Jadi makanya porto itu harus balance, jangan portonya perbankan semua, portonya konstruksi semua, tapi harus mulai ada rebalancing portofolio di mana ketika perbankannya meredup nanti ada sektor lain yang lagi ngegas. Jadi teman-teman harus punya banyak hal seperti itu. Karena menurut saya saham-saham yang lagi nggak bergerak tapi di area support mungkin buat sebagian kita nggak menarik ya. Karena nggak bergerak kemana-mana, kita beli dia nggak kemana-mana kan. Tapi ketika nanti saatnya dia bergerak, teman-teman pasti akan ngejar gitu loh. Orang-orang akan mengejar. Nah, buat saya itu, saya tidak menghindari seperti itu. Makanya saya lebih memfokuskan mencari per sektornya yang masih belum terkoreksi itu apa. Yang masih belum jalan itu apa, yang masih terkoreksi itu apa, yang masih ketinggalan itu apa. Ya, kita bisa mulai entry di situ. Jangan malas buat cari-cari saham yang belum jalan gitu ya, harus disisir emang satu-satu. Kalau buat sektor konstruksi sama properti gimana nih Om? Masih bagus kok. Saya pribadi saya punya CTRA, SMRA saya punya 2 itu. Kemudian untuk konstruksi jujur aja saya kemarin habis keluar dari Waskita ya, saya mau pindah ke yang lain ya. Saya lagi cari entry-nya ya. Sabar aja nungguin entry-nya. Kalau memang belum dikasih area entry ya saya juga nggak akan buru-buru masuk gitu ya. Apalagi saya melihat marketnya masih seperti ini ya, saya bersabar ya, sedikit bersabar tuh nggak apa-apa sih. Buat saya seperti itu. Ada yang nanya kalau buat sektor farmasi masih menarik nggak sih Om? Masih menarik. Farmasi saham KF masih menarik walaupun hari ini sempat diangkat, kemudian ada broker penggeraknya ikut jualan di atas ya. Tapi buat saya selama dia bertahan di area-area breakout-nya seperti itu, buat saya kok masih menarik ya. Masih menarik untuk kita pantau. Dan kembali ya, sebuah saham itu menarik ketika dia terkoreksi tapi nggak jebol support. Nah, tapi mulai koreksinya ini mereda di situ, volume koreksinya kecil, tapi terkonsolidasi di area support baru itu menarik untuk kita entry. Kalau kita entry kemudian jebol supportnya bagaimana? Ya kita cut loss aja. Kan sesimpel itu aja buat saya. Ini ada yang nanya nih Om, trio tambang nih. Trio tai. Ya, untuk Tins Antam Inco menurut saya masih ada harapan. Ya karena teman-teman lihat ya, tiga trio ini mulai terkonsolidasi ya, mulai mereda tapi nggak ambrol kan seperti itu. Jadi buat teman-teman bisa nyicil bertahap, cuman mungkin trio ini lagi nggak panas, kalah hot dengan CPO, dengan oil dan dengan batu bara ya. Jadi mungkin ya trio ini pergerakannya ya gitu-gitu aja. Tapi kemungkinan tiba-tiba mungkin ada bulan depan ya sentimennya bagus ya, tiba-tiba digas ya, nggak ada kemungkinan. Makanya saya bilang ya kalau teman-teman mau sabar ya, mau teman-teman main swing ya main sabar aja kan seperti itu. Kalau nggak sabar jangan main swing, main scalping aja. Gitu aja sih buat saya. Iya. Om, kata Ellen jangan sedikit-sedikit nyalahin Om Ben. Emang Om Ben selalu disalahin gitu kalau ada saham yang lagi koreksi? Ya biasalah,
Kalau misalnya contoh ya, misalnya ada broker BQ lah, saya kan suka pakai BQ tuh katanya. Ya, broker BQ sedang melakukan distribusi masif. Tadi saya jujur aja, saya di DGIK tuh di chatting orang loh. Om Ben punya DGIK banyak ya, ada 200.000 lot. Aku kepala lu pengen 200.000 lot. Itu banyak banget. Aku gak berani masuk DGIK sebanyak itu gitu. Dan aku udah keluar DGIK, jadi BQ-nya siapa juga gak ngerti gitu loh. Cuman gara-gara aku juga main di situ, apalagi kalau masuk rekom BPC nih ceritanya nih, aku masukin rekom, kemudian ada broker BQ jualan, pasti yang disalahin saya. Waduh, Om Ben ini ngerekom untuk jualan dan lain sebagainya. Ya sudahlah, saya nggak bisa melarang orang ngomong apa buat saya, tapi ya sudah, bodoh amat. Yang penting saya nggak melakukan itu, saya tetap profit ya, member-member juga bisa saya jaga seperti itu ya. Saya sudah mau nyalain juga nggak apa-apa, makanya saya bikin lucu-lucuan kan, hashtag semua salah Om Ben itu aja. Ya. Karena kan bukan cuma Om Ben aja sebenarnya di BQ, ada juga kan, kita juga nggak tahu siapa yang lagi distribusi gitu. Saya ini sebenarnya lagi mau pindah ke Ajaib, tapi Ajaib itu kan kurang cepet ya. Kalau udah cepet mungkin saya akan pindah ke Ajaib deh, biar nggak, Ajaib ini nggak kasihan. Ini kan aduh dibully banget kan ini. DGIK dia nyangkut di pucuk seperti itu. Ajaib ada 1,8 miliar itu kan kasihan ya. Sekali-sekali dikasih trader yang agak jago-jago sedikit lah, biar kayak ya biar keren lah itu. Cuman ya kita nggak ngerti. Om, saya mohon maaf kalau ada salah-salah saja. Jangan buat saya buat ini Om, julid ya, jangan mancing saya buat julid Om, jangan. Jangan, nggak boleh Om. Kita masuk ke games aja, nah, waktunya udah mau habis. Boleh. Pilih saham yang cepet-cepet aja ya Om ya, 2 saham nih, pilih saja nih, boleh. Nah kita mulai ya Om. Milih yellow atau real? Yellow. WH atau truk? WH. BGTG atau dinar? BGTG. BCIP atau Bima? Bima. Dian atau CBMF? Dian. Asri atau APLN? Asri. KF atau IRA? KF. Indi atau PTBA? Indi. ASI atau UNVR? ASI. Kios atau Pura? Nggak dua-duanya. Nggak boleh. Ya, nggak dua-duanya. Bumi atau BRMS? BRMS. Sebat atau Fire? Fire. BBKP atau Baca? BBKP. BRIS atau Agro? Agro. BBCA, BMRI? BBCA. ACES atau RALS? ACES. Wi-Fi atau ILS? ILS. Toys atau EPAT? Toys. Live IG sama kakak Lisa atau kakak Brina? Dua-duanya. Jadi nggak bisa milih nih kakak Lisa atau kakak Brina diajak live. Boleh didengar tuh kakak Lisa. Sudah ada planning, jadi kita mau live berempat nih ceritanya. Cuman nggak tahu, komentarnya pasti rusuh banget ini. Saya, MY, Lisa sama Brina nih ceritanya begitu. Ya. Diajak si Brina tuh. Bakal booming dan meledak Om. Terakhir mungkin singkat juga pesannya buat para trader dan scalper yang baru mau memulai apa sih Om? Kenali apa yang kalian lakukan ya. Jadi kalau teman-teman memang mau scalping, pastikan teman-teman ngerti apa itu scalping, bagaimana resikonya, ya kan. Jangan melulu melihat risknya, jangan melulu, aduh lihat Om Ben profit nih, Mas Bekti profit nih, si A si B profit gede dari scalping, tanpa melihat resikonya ya. Karena di setiap scalping itu teman-teman harus ngerti, scalping itu adalah high volatility ya. Kita ngomong seperti itu, high risk, high return ya. Intinya adalah kalau nggak siap dengan high risk high return ya jangan. Kalau ada beberapa orang yang profil resikonya nggak siap ya jangan. Kalau misalnya kalian mau belajar pun ya persiapan dana, di mana dana itu siap untuk kalian ceritanya hilang lah ya, siap loss seperti itu untuk belajar. Jadi pastikan kalian mengerti apa yang kalian lakukan, itu yang pertama. Dan yang kedua, perlengkapi diri. Jangan cuma ikut-ikutan ya. Waduh, trennya scalping nih, saya mau jadi scalper ya ceritanya gitu itu. Karena udah semuanya market scalpingan semua, saya mau ikut-ikutan. Nggak seperti itu cara mainnya ya. Ingat, di dalam market ini kita mencari yang namanya profit konsisten, ya kan. Kalau teman-teman nggak bisa nyari profit dari scalping, tapi teman-teman swingnya teman-teman jago banget ya, itu sudah cukup banget buat kalian. Nggak perlu ikut-ikutan gitu ya. Kalau mau belajar silakan pakai uang kecil, tapi jangan sampai ketika kalian belajar itu malah merusak ritme swing trading kalian ya.
Demikian pula sebaliknya, kalau teman-teman nggak bisa swing, mau belajar swing silakan. Untuk bisa kedua-duanya itu kan lebih bagus ya. Tapi jangan sampai apa ya, kalian terpengaruh market aja. Duh, marketnya ini udah scalping susah begini. Udahlah, saya mau main swing. Tapi teman-teman entry-nya swing dengan cara scalping itu juga salah juga gitu loh. Nanti bakal rusak semuanya. Makanya kenali diri, kemudian belajar menganalisa ya, belajar mana yang sesuai dengan saya, karakter saya, kemudian dari situ kita mulai mengupgrade diri ya, mulai belajar terus setiap hari, mulai mengasah kemampuan, mulai melatih psikologis, jangan agresif. Saya sih pastinya itu aja. Jadi teman-teman pastikan di market yang seperti ini, yang kita cari adalah profit, ya teman-teman pastikan udah dapat profit dan benar-benar bisa belajar konsisten setiap kalinya. Seperti itu aja sih. Terima kasih Om Ben untuk waktunya malam hari ini. Sehat-sehat selalu tentunya. Semoga cuan terus. Dan jangan lupa live sama Dek Lisa dan Kakak Brina. Nanti ditungguin live-nya. Saya bakal